Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Rahmat Adil Yusuf Warahab. Biasa kalau di jurusan dipanggil Adil. Dari jurusan Geologi FMIPA UI, angkatan 2016. Salah satu jurusan yang membahas atau mengulik tentang segala sesuatu kejadian yang ada di muka bumi, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Jadi dari dua kata itu ya kita lihat dari pengertian secara harfiah, geo dan logos, yaitu ilmu tentang kebumian kayak gitu. Ketika gue bilang gue anak geologi ke teman-teman gue, pandangan sih kayak, wah berarti lu sering ke lapangan dong, sering jalan-jalan, sering wisata, atau sering ke tempat-tempat pelosok. Pandangan khusus sih buat anak-anak geologi, sejauh ini sih kalau gue nganggap anak-anak geologi itu jatuhnya cowok sih jatuhnya. Anak-anak geologi itu cowok. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sering banget mata kuliah yang di gue pasti selalu ujung-ujungnya atau di akhir semester tuh selalu ada kuliah lapangan. Kita dosen-dosennya itu pada masih muda semua, sekitar umur dari range dari 30-an lah gitu. Soalnya kita juga masih jurusan baru di UI ya. Baru 4 angkatan sampai sekarang, berarti angkatan pertama tuh angkatan 2015 dan gua angkatan kedua. Nah, dosen-dosen di sini sih rata-rata masih muda dan pola pikirnya itu masih sejalan dengan mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Pertemanannya tuh betul-betul solid lah gitu. Jatuhnya betul-betul solid karena apa? Karena apa yang gue alamin di lapangan itu yang membuat gue jadi solid. Soalnya kan kayak seperti yang gue bilang tadi, di setiap mata kuliah itu pasti ada yang namanya kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan itu yang membangun pertemanan gue. Ketika lu ke lapangan tapi pertemanan lu itu nggak sebagus yang diharapkan, itu bakal jadi buyar atau bakal jadi membuat masalah tersendiri kayak gitu. Ketika lu di lapangan, yang membantu atau yang membuat lu semakin semangat itu ya teman lu itu sendiri. Jadi ketika lu nggak punya teman atau ketika lu menjauh dari teman lu, ya di lapangan lu bakal susah. Pola pikir itu yang gue tanemin sampai sekarang di diri gue pribadi hingga ke adik-adik gue yang di geologi UI ini kayak gitu. Di geologi tuh belajarnya sih yang kayak gue bilang tadi, belajar tentang kebumian. Ada beberapa pembelajaran seperti masalah tentang pertambangan, perminyakan, tentang kebencanaan, dan juga tentang geowisata. Nah, kalau kita bedanya sama geofisika, kalau kita ini secara geologi secara makroskopis jatuhnya, secara apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita rasakan dengan tangan kita, seperti itu. Nah, sementara kalau geofisika lebih banyak bermain tentang alat-alat yang digunakan. Jadi mereka lebih pintar atau lebih menguasai tentang kondisi-kondisi bawah permukaan gitu kayak gitu, Bang. Kalau kita lebih di permukaannya kayak gitu. Bedanya sih nggak ada sih, Bang. Cuma penempatannya doang, kita karena kita di UI. Nah, kita juga baru ya, sepengetahuan gua dari dosen-dosen pembentuk juga, kita ditempatkan di MIPA, yaitu mengikutin atau berkiblat dari pendidikan yang ada di dunia luar, seperti Amerika, Eropa. Itu semua ilmu kebumian masuknya ke Earth Science. Makanya kita dimasukkan ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dunia pertambangan lah, kalau gue lebih condong ke dunia pertambangan. Ketika gue mempelajarin itu ya ada rasa senang tersendiri aja sih, Bang, yang nggak bisa dideskripsiin kayak gitu. Perminyakan atau petroleum kayak gitu sih, Bang. Kalau menurut gue pribadi sih emang gara-gara gue orangnya kurang bisa hitung-hitungan. Peminatan sih kita nggak secara khusus nggak ada peminatan, tapi yang diatur dari dosen adalah mata kuliah pilihan kayak gitu. Lu pengen ngambil apa kayak gitu. Nah, sekarang yang gue ambil adalah mata kuliah pilihan yang itu tadi, kayak pemodelan pertambangan, terus tentang endapan mineral. Itu di situ ntar lu pelajarin kayak proses-proses pembentukan emas, proses-proses pembentukan mineral-mineral yang bisa ditambang kayak gitu. Yang paling menarik tuh ketika gue kuliah lapangan sih, Bang. Itu sih intinya, soalnya yang gue lihat dari output gue kuliah, pengalaman gue menerapkan ilmu gue yang ada di kelas itu dilangsungkan di kuliah lapangan itu tadi. Jadi banyak banget pengalaman yang menarik ketika gue melakukan kuliah lapangan. Terakhir tuh gue kuliah lapangan di Kebumen, di Jawa Tengah. Itu 12 hari bareng-bareng sama seluruh angkatan. Di situ sih yang paling menarik menurut gue. Bagaimana lu bisa ngatur diri lu, bagaimana bisa lu mengatur teman, bagaimana bisa lu menjaga semangat antar teman biar tetap fokus untuk melaksanakan kegiatan kuliah lapangan itu. Sampai saat ini sih nggak ada pengalaman yang tidak menyenangkan sih menurut gue, Bang. Soalnya kalau gue pribadi sih nganggapnya semua pengalaman itu pasti punya kenangan sih jatuhnya. Yang itu yang bakal lu ceritain ke teman-teman lu nanti, ke adik-adik lu nanti kayak gitu. Kemarin di Jawa Tengah kuliah lapangan gitu ya, ada aja gitu misal teman gue yang masih kagok dengan lapangan, ketika terjun langsung ke lapangan masih kayak
tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba sakit kayak gitu. Sampai-sampai ada juga yang betul-betul kayak ada yang kesurupan juga. Itu juga menurut gue hal yang seru juga sih, maksudnya di kelas nggak bakal lu dapatin lah pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Prospek dari jurusan geologi itu masih sangat besar. Jangan nganggap prospek geologi itu hanya cuma di bidang tambang, di bidang emas, atau di bidang perminyakan kayak gitu ya. Tapi geologi ini juga sangat berprospek dalam bidang hal seperti kebencanaan. Contoh yang kayak tahun lalu tuh banyak banget kebencanaan yang kita hadapin bersama, seperti di Lombok, Palu, dan juga di Banten. Nah itu bisa jadi peluang buat kita untuk nyari kerja atau nyari pengalaman kayak gitu sih. Prospeknya banyak ke arah situ. Dan juga satu lagi nih yang lagi booming tentang geowisata. Jadi bagaimana lu membuat dari satu wilayah, membuat wilayah itu menjadi prospek secara wisata berdasarkan unsur-unsur geologinya yang ada kayak gitu. Ya misal ketika lu lulus dari geologi, kemampuan yang bakal lu dapat tuh seperti sense alam lu bakal lebih tinggi gitu. Semisal ketika lu ngelihat suatu penampakan gunung, lu bakal bisa ngebayangin bagaimana proses keterbentukan gunung itu sehingga dia itu lu temuin di situ kayak gitu. Misal kayak gua ambil simpel contohnya kayak di daerah Sumatera, itu kan sepanjang Pulau Sumatera banyak ada yang disebut dengan pegunungan Bukit Barisan gitu. Nah itu ketika lu lulus dari geologi, lu bakal tahu tuh proses keterbentukannya gimana aja. Bukan hanya mengapresiasi tentang estetikanya, tapi tahu tentang proses kebentukan alam itu sendiri kayak gitu. Kemampuan yang lain sih kayak misal lu punya data pengeboran sumur atau data pengeboran di suatu areal pertambangan, lu bakal bisa menginterpretasi arah-arah atau menginterpretasi berapa banyak kandungan yang bisa ditambang di situ. Contoh gua ambil contoh kayak emas. Misal lu punya data-data sumur bor yang ada di suatu lapangan emas, lu bakal bisa ngestimasi berapa banyak kandungan emas yang ada di situ, seberapa lama area itu bakal bisa ditambang, seberapa untung lu bisa ngambil duit dari areal pertambangan itu. SMA emang udah mulai tertarik dengan hal-hal alam ya kayak gitu ya, tentang hal alam. Itu gue udah mulai cari-cari tuh tentang jurusan yang bisa membuat gue langsung terjun ke lapangan atau langsung terjun ke alam kayak gitu. Nah di situ ada 3 jurusan yang menurut gue masuk ke gue, jurusan arkeologi, geologi, dan juga jurusan geografi. Nah setelah gue cari-cari lagi yang betul-betul terjun langsung ke lapangan dan juga menerapkan hobi gue yang sering ke lapangan itu ya jurusan geologi itu sendiri. Soalnya gue juga baca-baca dan juga tanya-tanya ke kakak kelas SMA gitu-gitu ya. Di SMA sendiri juga gue udah mulai ngikutin kayak olimpiade yang ngebahas tentang kebumian sih bang. Gue ngambil olimpiade tentang kebumian, ilmu kebumian. Dan disitu juga gue kayak ngerasa seneng aja ngelakuinnya. Alhamdulillah juga sampai tingkat provinsi masih bisa juara di kebumian. Nah makanya gue putuskan juga, wah gue harus masuk geologi nih kayak gitu. Respon orang tua sih pertama sih kaget sih bang. Pertama kaget kenapa? Karena gue juga orang daerah ya, dari Sumatera Utara, Sidikalang nama daerahnya. Maksudnya nggak nyangka aja gitu anaknya mereka dari daerah bisa tembus ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UI kayak gitu. Dan mereka tentunya insya Allah bangga sih menurut gue. Alhamdulillah dari sekolah gue juga untuk track record ya banyak juga sih yang masuk UI. Maksudnya dalam setahun bisa dari sekolah menghasilkan anak atau mengeluarkan yang masuk UI itu sekitar 10, 11 atau belasan orang kayak gitu sih bang. Dan di angkatan gue sendiri juga di PAS 2016 yang masuk itu ada sebanyak 12 orang. Yang pengen masuk geologi ya menurut gue kalau misalnya masih bingung, tentuin lagi apa pilihan lu sebenarnya. Coba cari-cari lagi referensi yang lain. Coba tanya-tanya ke kakak kelas lu yang semisal di kampus dia ada jurusan geologi tapi walaupun dia bukan anak geologi ya, coba tanya-tanya aja anak geologi itu sebenarnya belajarnya gimana, terus hasil akhirnya bakal gimana. Ketika lu pengen masuk geologi ya ambil aja. Dan gue sampai sekarang juga santai-santai aja nih ngejalaninnya, seru banget malahan menurut gue. Dan ketika lu satu pesan sih ya dari gue, ketika lu seneng ke alam dan juga seneng belajar di alam gitu, jurusan ini yang cocok banget buat lu kayak gitu. Ketika lu pengen masuk geologi UI dan lu ngelihat itu bukan teknik, tenang aja, itu nggak ada ngaruhnya kok sama sekali. Soalnya yang kita pelajarin juga bakal sama semua. Dan juga teman-teman dari teknik geologi yang lain juga, misal dari Unpad, ITB gitu-gitu bakal open kok ke kita untuk berteman walaupun kita bukan anak teknik gitu.